Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas SIA, Program Studi Sistem Informasi UPN Veteran Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang materi Pancasila, bab 4, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Untuk pokok-pokok pembahasan akan dibahas oleh masing-masing teman dari kelompok kita, mungkin bisa sambil memperkenalkan diri nanti. Pokok pembahasan pertama yaitu akan dibacakan oleh Saudara Intan, silahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Intan Merlinda, NIM 124220026 dari Sistem Informasi kelas A. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi yaitu mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila ini sebagai cita-cita bangsa, cita-cita yang ada pada Pancasila yaitu ada pada nilai-nilai dasar Pancasila. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan pemahaman dari ideologi terlebih dahulu. Kita dapat memulainya dari pemahaman ideologi itu sendiri. Nah, pemahaman dari ideologi didapatkan dari etimologi. Berdasarkan pada etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata dasar, yaitu ide dan logos. Pengertian dari ideologi sendiri yaitu konsep dasar, gagasan dasar, pemikiran yang mendasar tentang cita-cita. Cita-cita dalam artian ini yaitu segala sesuatu yang mendasar dalam hidup, yang tentunya jelas, konkret, yang harus dicapai serta diwujudkan. Kemudian pada hakikatnya, manusia itu makhluk pluralis atau monopluralis, di mana mono itu tunggal sebagai makhluk individu dan plural itu jamak sebagai makhluk sosial. Artinya manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, di mana mereka membutuhkan manusia lain. Nah, ideologi inilah sebagai petunjuk pedoman yang diyakini kebenarannya untuk mencapai sebuah tujuan akhir atau yang kita bisa sebut dengan way of life. Kemudian konsep Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila sebagai cita-cita bangsa dan negara. Cita-cita ini yang ada di dalam Pancasila yang ada pada kelima nilai dasar Pancasila. Nilai dasar yang pertama yaitu ketuhanan, artinya ini menyatakan bangsa yang berketuhanan, bangsa yang beragama, dan bangsa yang baik. Kemudian yang kedua yaitu artinya Pancasila, kemanusiaan. Kemanusiaan itu artinya Pancasila ingin menciptakan bangsa Indonesia yang saling menghargai harkat martabat bangsa lain, yang beradab, tidak suka melakukan penindasan, kemudian lebih menghargai hak asasi manusia bangsa negara lain. Kemudian nilai dasar yang ketiga yaitu persatuan, artinya Pancasila ingin menciptakan bangsa yang tidak tercerai-berai, tidak menyukai konflik, bangsa yang ingin selalu bersatu dengan bangsa negara lain. Kemudian yang keempat itu ada kerakyatan atau demokrasi, artinya Pancasila ingin menciptakan bangsa mereka di mana mereka dapat menghargai pendapat masukan bangsa negara lain. Kemudian yang terakhir, keadilan, artinya Pancasila ingin menciptakan bangsa yang sejahtera, tidak ada kemiskinan. Kemudian urgensi Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa ideologi menjadi sesuatu yang sangat urgent atau menjadi tantangan bagi suatu negara, di mana jika sebuah negara tidak mempunyai ideologi, maka suatu negara tersebut tidak akan mempunyai arah dan tujuan negara yang ingin dibawa kemana, serta tidak tahu apa yang akan dijalankan serta diwujudkan bagi bangsanya. Selain itu, bangsa negara yang tidak mempunyai ideologi akan dapat dengan mudah dihancurkan oleh bangsa negara lain. Maka dari itu, ideologi ada untuk mengarahkan dan mempertahankan negara dan bangsanya. Itu mengapa ideologi sangat penting bagi suatu bangsa.
Demikian pemaparan materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Arfiana Jalaliba dengan NIM 124 220025 dari kelas SIA. Di sini saya ingin membahas mengenai sub pokok, yaitu menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, alasan diperlukannya Pancasila sebagai ideologi yaitu sebagai petunjuk pedoman hidup dasar untuk mengarahkan bangsa untuk mencapai tujuan. Seperti pada fungsi ideologi yaitu sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai dan diwujudkan bersama oleh suatu masyarakat. Dan ada juga fungsi utamanya ideologi yaitu sebagai pemersatu masyarakat atau solidarity making. Karena sifat manusia atau sifat bangsa di dunia ini yang monopluralis atau multi ideologi, multi budaya, multi etnis, dan lainnya. Karena itu sangat mungkin adanya perpecahan di negara ini. Nah, kita sebagai warga negara perlu memahami dan melaksanakan Pancasila ideologi negara. Karena banyak sekali berbagai ideologi di dunia dan kebudayaan global yang menjadi tantangan bagi ideologi Pancasila, seperti unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi negara kita, yaitu unsur ateisme atau yang terdapat dalam ideologi komunisme yang bertentangan dengan sila pertama kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga adanya unsur individualisme yang tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila kelima. Ada juga kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara. Dan dari dampak kapitalisme ini terdapat gaya yang konsumtif. Berikutnya yaitu penyelenggara negara juga perlu memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena penyelenggara negara juga kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan ada beberapa unsur-unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan. Yaitu yang pertama ada kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Dan yang kedua itu aktualisasi 5 sila Pancasila, yang artinya sila-sila ini dilaksanakan dalam kehidupan negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Brian Arika Hana Aurora dengan NIM 124220016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab C bagian A, yaitu sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut sumber historis ini, kita akan menelusuri bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara oleh penyelenggara negara yang berkuasa pada masa itu. Kita masuk pada era yang pertama, yaitu era pemerintahan Presiden Soekarno, di mana Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Hal ini dapat kita lihat pada sila ketiga, di mana Pancasila sangat menekankan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa. Selain itu, kita juga dapat melihat pada berbagai pidato politik oleh Soekarno dalam rentang waktu tahun 1945 sampai 1960. Namun pada tahun 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom sebagai landasan politik bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah pemerintahan Presiden Soekarno. Di sini, pada era ini, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan kemasyarakatan, di mana diawali dengan adanya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4. Di sini P4 bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga diharapkan akan membentuk persatuan dan kesatuan nasional yang akan menggiring atau membuat opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat
terhadap pemerintah Orde Baru dan memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru. Selanjutnya pada pemerintahan Presiden Habibie, pada era ini penataran P4 sudah dihapus dan masa ini resonansi Pancasila cenderung kurang bergema. Hal itu disebabkan karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan pada masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999. Lalu kita lanjut pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan ini, kedudukan ideologi Pancasila juga cenderung meremah karena hal yang dominan pada era ini adalah kebebasan pendapat. Selanjutnya pada pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini Pancasila sebagai ideologi juga semakin kehilangan formalitasnya. Dengan adanya pengesahan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang pada undang-undang tersebut tidak dicantumkan adanya pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah pemerintahan Presiden SBY, di mana pemerintahan ini berlangsung dalam 2 periode dan dapat dikatakan juga bahwa tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Yang dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Mungkin sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan subbagian C, yaitu pada poin yang kedua, terdapat sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Faisya Putra dengan NIM 124220013. Poin kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Di bagian ini, Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Pada poin ini, unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal yang sebagai berikut. Untuk yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Untuk yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Untuk poin yang ketiga, yaitu sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Di bagian ini, Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Terdapat unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Untuk yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Untuk yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan,
untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada rekan-rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kita beralih ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Habib Maulana Akbar, NIM 124220022. Melalui beberapa pokok pembahasan yang udah kita bahas tadi, kemudian akan muncul argumen-argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti yang kita ketahui, Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarahnya memperlihatkan pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada masa R. Soekarno, yang kita ketahui bahwa R. Soekarno merupakan salah satu perumus Pancasila. Namun pada perjalanan pemerintahan R. Soekarno, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat kuat. Ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Kemudian pada era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut kembali dengan ditandai beberapa hal seperti enggaknya para penyelenggara merencanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran dari penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Selanjutnya untuk tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pada zaman ini kita mengetahui bahwa ada berbagai tantangan yang harus dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah munculnya ideologi-ideologi asing yang berasal dari luar ideologi Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa di luar kita ada banyak sekali ideologi asing yang tentu saja tidak berkaitan atau berlawanan dengan ideologi Pancasila. Selanjutnya yang kedua adalah pergantian serta penyalahgunaan kekuasaan. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Beberapa kasus kemudian akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi yang akan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang berkuasa. Dan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin itu dari saya serahkan ke rekan selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Habib. Saya di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Argo Faiz Miftah dari NIM 1242200015 kelas Sistem Informasi A akan menjelaskan tentang hakikat dan urgensi Pancasila. Saya akan menjelaskan yang pertama, poin pertama yaitu adalah hakikat. Nah, hakikat Pancasila itu dibagi menjadi 3 dimensi nih kawan-kawan. Yang pertama dimensi realitas, yang kedua dimensi idealitas, dan yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Untuk yang pertama, dimensi realitas itu memiliki makna bahwa Pancasila itu mencerminkan pemahaman tentang kondisi nyata atau real yang ada di kehidupan sekitar masyarakat di Indonesia. Contoh-contohnya apa aja sih? Contohnya adalah seperti mengakui keberagaman ras, agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian mengakui adanya perbedaan pendapat dan pandangan dalam setiap masyarakat. Seperti itu. Kemudian yang kedua di sini yaitu dimensi idealitas. Dimensi idealitas di sini memiliki arti bahwa cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik ke depannya untuk Indonesia. Contohnya apa sih? Yaitu cita-cita persatuan dan kesatuan antara seluruh komponen negara bangsa Indonesia tidak terpecah belah dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat setiap individu.
Gitu. Yang ketiga di sini dimensi fleksibilitas, yaitu memiliki arti bahwa Pancasila itu dapat berkembang dan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri gimana? Dengan perubahan zaman tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar yang ada. Seperti itu. Contoh-contohnya apa? Kayak mengembangkan interpretasi dan aplikasi sesuai dengan perubahan zaman, seperti buku elektronik dalam Pancasila, dan lain sebagainya. Gitu. Kesimpulan dari hakikat tersebut tuh, 3 dimensi tersebut tuh sangat berkaitan, guys, kawan-kawan. Nah, yang pertama dimensi realitas itu menggambarkan keadaan nyata atau real. Dimensi idealitas itu menggambarkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya buat apa sih? Seperti itu. Dimensi fleksibilitas untuk menjaga agar Pancasila tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman yang ada sesuai dengan zaman. Dia seperti itu. Ya, sekarang poin yang kedua, saya akan menjelaskan urgensi, apa sih urgensi Pancasila sebagai ideologi negara gitu. Yang pertama di sini ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Maksudnya apa? Jadi setiap perilaku warga negara itu harus didasarkan pada preskripsi moral. Seperti itu. Contohnya apa sih? Seperti kasus narkoba yang sangat merebak di Indonesia, khususnya generasi muda nih. Itu menunjukkan bahwa preskripsi atau tata aturan ideologis, moral ideologis yang ada di Indonesia ini belum disadari kehadirannya dan masih diabaikan, seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya apa? Kasus terorisme yang ada di Indonesia, contohnya pemboman dan lain sebagainya, itu melalui kekerasan, gitu, pemaksaan dan kekerasan. Itu tidak baik, itu untuk sangat urgent sekali di bangsa negara Indonesia ini. Oke, baik aja, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yusuf Bangun dengan NIM 12420029, dan yang menjadi pokok bahasan terakhir kita yaitu rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang membuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara terletak pada perannya sebagai pedoman dan penuntun bagi warga negara Indonesia. Pancasila memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi negara, sehingga menghindarkan negara dari kebingungan atau kekosongan dalam menentukan jalannya. Selain itu, Pancasila melindungi identitas bangsa dan memupuk persatuan dalam keberagaman. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat membangun hubungan yang harmonis, menghargai hak asasi manusia, dan menciptakan keadilan, serta mensejahterakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman untuk beberapa pemaparan dari pokok-pokok pembahasan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Oke, mungkin kita dapat menarik kesimpulan dari beberapa pokok pembahasan yang kita bahas tadi, bahwa ideologi Pancasila ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh negara. Maksud saya, ideologi merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dimiliki suatu negara. Dalam kasus ini, yaitu ideologi Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Jadi tanpa adanya ideologi, maka beberapa
chaos atau berbagai tantangan yang harus kita hadapi dalam menjadikan ideologi Pancasila ini sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Udah, kalau dirasa sudah cukup, maka kita dapat menutup presentasi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.